barisan dan deret, kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Apa sih pola bilangan dan barisan bilangan itu? Nah, ini adalah penjelasannya. Pola bilangan digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Misalkan, bilangan kelima dari kumpulan bilangan genap 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya adalah 18. Jelas ya, ini bilangan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gampang kalau seandainya yang dicari adalah bilangan kelima, bilangan keenam, bilangan ketujuh, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah bilangan ke-11, atau mungkin ke-100, atau mungkin ke-1000? Apakah memungkinkan kita akan menuliskan manual? Tentu saja itu tidak efektif ya. Nah, dengan mengetahui pola atau aturan bilangan, maka bilangan ke N atau bilangan yang ingin kita cari dapat ditentukan dengan mudah. Jadi, tidak harus mengurutkan 1 sampai 100 untuk mengetahui bilangan ke 100 itu berapa ya. Dengan mengetahui pola atau aturan bilangannya, maka misalkan bilangan ke 100 itu dapat ditentukan. Kemudian ada yang dinamakan dengan barisan bilangan. Nah, ini didefinisikan sebagai susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Anggota barisan bilangan disebut dengan suku barisan, sedangkan penjumlahan dari suku-suku suatu barisan disebut dengan deret. Baik, ini adalah bentuk umum dari suku barisan ya, barisan. Barisan itu adalah bentuknya U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai U ke N. Sedangkan deret bilangan itu adalah bentuk umumnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah seterusnya sampai dengan U ke N. Gitu ya. Nah, menurut banyak suku-suku pembentukannya, ternyata deret bilangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu deret hingga dan deret tak hingga. Apa sih perbedaannya? Nah, ini misalkan ada 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 adalah suatu deret berhingga. Kenapa? Karena dia selesai di sini. Tidak ada ditambah lagi. Selesai sampai ditambah 13. Kemudian ada lagi di bawahnya nih. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik dan seterusnya. Nah, titik-titik ini kita nggak pernah tahu sampai berapa. Apakah sampai 10, 100, 1000, 1 juta, dan seterusnya. Sehingga ini dinamakan dengan deret tak hingga. Karena kita nggak pernah tahu ini titik-titik ini adalah tak hingga. Gitu ya anak-anak ya. Baik, contohnya adalah sebagai berikut. Tulislah 4 suku pertama dari barisan yang mempunyai rumus suku ke N berikut. Yang pertama adalah A, UN sama dengan N-1 pangkat 3. Kemudian yang B, UN sama dengan N kuadrat dikurangi 5N. Baik, penyelesaiannya adalah kita yang pertama dulu ya, yang A, yaitu UN sama dengan N-1 pangkat 3. Kalau seandainya suku pertama yaitu berarti U1, maka N-nya ini diganti dengan 1. Sehingga U1 sama dengan 1 dikurangi 1 pangkat 3. 1 dikurangi 1, 0. 0 pangkat 3, 0 ya. Kemudian suku yang kedua, N-nya diganti dengan 2. Berarti U2, ini N-nya diganti dengan 2. Sama dengan dalam kurung 2 dikurangi 1 pangkat 3. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Pangkat 3-nya tetap 1 pangkat 3 sama dengan 1. 1 pangkat 3 ini adalah 1 kali 1 kali 1. Kemudian suku yang ketiga, yaitu N-nya kita ganti dengan 3. Sehingga 3 dikurangi 1 pangkat 3. 3 dikurangi 1, 2. Pangkat 3-nya tetap 2 pangkat 3 ini 8. Dari mana? Dari 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kemudian
suku yang keempat, yaitu N-nya kita ganti dengan 4. Berarti U4 sama dengan 4 dikurangi 1 pangkat 3. 4 kurangi 1 adalah 3, pangkat 3-nya tetap. Sehingga 3 pangkat 3 ini adalah 27. 3 pangkat 3 ini adalah 3 kali 3 kali 3, sehingga hasilnya 27. Jadi 4 suku pertama barisan tersebut adalah 0, 1, 8, dan 27. Nah, selanjutnya adalah yang B, yaitu UN sama dengan N kuadrat dikurangi 5N. Suku pertamanya kita ganti N-nya dengan 1. Berarti U1 sama dengan N-nya ini kita ganti dengan 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 5 kali N, berarti 5 kali 1. 1 kuadrat, 1, 5 kali 1, 5. Berarti 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 4. Kemudian suku yang kedua, N-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 5 dikali 2 adalah 10, sehingga 4 dikurangi 10 hasilnya negatif 6. Kemudian suku yang ketiga kita ganti N-nya dengan 3, maka 3 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 3. 3 pangkat 2 adalah 9, 5 dikali 3 adalah 15, sehingga 9 dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian suku yang keempat sama dengan 4 kuadrat dikurangi 5 dikali 4. 4 kuadrat ini hasilnya 16, 5 dikali 4 hasilnya 20. 6 dikurangi 20 adalah negatif 4. Jadi keempat suku pertama barisan tersebut adalah negatif 4, negatif 6, negatif 6, dan negatif 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Apa sih barisan itu? Apa sih deret itu? Tadi sudah dibahas ya. Yang pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan bilangan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, bentuk umumnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. UN ini adalah suku ke N atau suku yang dicari. Kita mau cari suku yang keberapa. Nah, ini UN ya. Kemudian A ini adalah suku pertama atau sering juga disebut dengan U1. Kemudian ini N adalah suku ke N. B adalah beda atau selisih dua suku yang berurutan. Baik, untuk lebih pahamnya kita akan mengerjakan atau membahas contoh soalnya ya. Nah, ini contohnya. Tentukan suku pertama, beda, rumus suku KN, dan suku ke-10 dari barisan berikut. Yang A adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kemudian yang B adalah 2, min 1, min 4, min 7, dan seterusnya. Ini harusnya ada titik-titik tiganya ya. Baik, ini adalah penjelasannya atau penyelesaiannya. A, 5, 10, 15, 20. Ini suku pertamanya adalah ini ya, 5. Kemudian bedanya adalah U2 dikurangi 1 atau U3 dikurangi U2, bisa juga U4 dikurangi U3. Ini hasilnya adalah, nah ini ya, 5. Misalkan U2 dikurangi U1, U2-nya ini adalah 10, U1-nya ada 5, 10 kurangi 5, 5. Atau misalkan mau pakai U3 dikurangi U2, U3 dikurangi U2, 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Ini bedanya pasti tetap ya, sama nanti. Kemudian kita akan mencari suku ke N, UN. Ini adalah bentuk umumnya, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Kita tuliskan kembali. Kemudian UN, kita substitusikan apa yang sudah diketahui di sini. Yang sudah diketahui apa? Suku pertama ya. Kita tulis di sini. A-nya, suku pertamanya adalah 5. Kemudian N-1. Bedanya adalah 5. Tulis di sini 5.
Sehingga UN sama dengan 5 ditambah 5N. 5N dari mana? 5 dikali N, 5N, kemudian 5 dikali min 1 adalah min 5. Sehingga UN sama dengan, ini yang ada variabelnya kita pisahkan, sehingga 5N ditambah 5 dikurangi 5. 5 dikurangi 5, 0 ya, sehingga hasilnya adalah UN sama dengan 5N. Sehingga kalau kita udah tahu rumus suku ke N-nya, kita bisa menentukan suku ke-10 atau U10. Kan rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 5N. Sehingga kalau kita mau mencari suku ke-10, tinggal disubstitusikan saja ke rumus ini. 5 dikali N-nya adalah 10, 5 kali 10. U10 sama dengan 50. 50 ini adalah 5 dikali 10. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7, dan seterusnya. Ini koma, titik-titik 3 ya, harusnya ada. Suku pertama itu U1-nya adalah 2 ya, ini suku pertamanya. Kemudian bedanya U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. U2-nya ini adalah negatif 1, dikurangi U1 adalah 2, atau bisa negatif 4 dikurangi negatif 1. Ini hasilnya akan sama aja, yaitu negatif 3. Sehingga rumus suku ke N-nya, ini adalah bentuk umumnya, kita tuliskan kembali di sini. UN sama dengan, substitusikan apa yang sudah diketahui di sini. Apa yang sudah diketahui? Suku pertama ya, A. Nih, suku pertamanya kita ganti A. Kemudian N-1 dikali B. Bedanya berapa? Bedanya adalah negatif 3. Negatif 3-nya taruh di sini. Kemudian UN sama dengan 2. Negatif 3N dari mana? Dari negatif 3 dikali N. Negatif 3N. Kemudian negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan positif 3. Karena negatif kali negatif ini positif ya. UN sama dengan negatif 3N, kita pisahkan yang ada variabelnya, ditambah 2 ditambah 3, sehingga UN sama dengan negatif 3N ditambah 5. Gitu ya, ini adalah rumus suku ke N. Sehingga kalau ditanyakan suku ke 10, maka substitusikan saja ke rumus ini. Kita tuliskan kembali rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan negatif 3N ditambah 5. U10 sama dengan 3, N-nya kita ganti dengan 10 ditambah 5. Berarti U10 sama dengan negatif 3 kali 10 adalah negatif 30 ditambah 5. Ini sama aja utang 30 dibayar 5. Berarti dia masih utang 25. Sehingga U10 atau suku ke 10-nya adalah negatif 25.